Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan karantina virtual Putri Bumi Indonesia 2021 dengan narasumber oleh Natasha Namoru, Miss Earth Indonesia Ecotourism 2020 yang juga founder Untuk Bumi, yang akan membahas apa itu Untuk Bumi. Mari kita ikuti videonya. Siap, sudah kan? Udah. Oke. Sebelum aku cerita lebih jauh tentang Untuk Bumi, mungkin aku mau minta tolong dulu untuk pihak Eljon untuk puterin dulu video profilnya Untuk Bumi, boleh ya? Oke, silahkan Kak Laura, boleh? Oke, baik. Berikutnya adalah Oke, itu sedikit sekilas tentang Untuk Bumi, teman-teman. Tapi sebelum aku cerita, aku juga mau memperkenalkan diri dulu nih. Buat yang teman-teman mungkin baru pertama kali ketemu aku, atau mungkin yang cuman baru lihat di Instagram, salam kenal, namaku Natasha Namoru, biasa dipanggil Natasha. Aku adalah salah satu finalis Miss Earth Indonesia tahun lalu. Dan kebetulan juga diberikan kepercayaan untuk menjadi Miss Earth Indonesia Ecotourism 2020. Dan Untuk Bumi adalah advokasi yang aku bawakan tahun lalu, yang puji Tuhannya akhirnya berlanjut sampai sekarang, dan kita sekarang sudah berjalan 1 tahun, dan nanti di sesi kali ini aku akan cerita lebih jauh lagi tentang Untuk Bumi, gitu. Oke, jadi ini Untuk Bumi, an advocacy that turns into reality. Oke, aku next ya. Oke, Untuk Bumi. Untuk Bumi ini dimulai dari sebuah mimpi, teman-teman. Jadi aku masih ingat banget nih, pertama kalinya Untuk Bumi ada itu adalah tanggal 1 September 2020, begitu. Dan waktu itu aku dan 3 temanku kita memutuskan untuk membuat Untuk Bumi, begitu ya. Di sini ada tulisan a dream that once planted then grows and eventually blooms, gitu. Untuk Bumi ini dimulai dari sebuah mimpi untuk kita membuat suatu gerakan, suatu komunitas, suatu hal yang lebih besar, yang impactful untuk generasi kita, gitu. Oke. Nah, ini adalah 3 perempuan, 3 wanita yang luar biasa, yaitu founder-foundernya Untuk Bumi. Jadi aku nggak sendirian ya, teman-teman. Waktu itu, ini ada Jesslyn, yang sekarang menjabat sebagai sekretari dan treasurer. Kemudian ada Zahra menjabat sebagai Vice President of Project Management di Untuk Bumi sekarang. Kemudian ada Yuli juga sebagai salah satu co-founder di Untuk Bumi. Dan aku sendiri, puji Tuhan, diberikan kepercayaan untuk menjadi Presiden Director dari Untuk Bumi 2021-2022, begitu. Oke. Nah, ini kita juga nggak cuma berempat, teman-teman, di Untuk Bumi. Di Untuk Bumi kita punya yang namanya core team. Jadi ini adalah rekan-rekan kerja, tim inti bisa dibilang begitu ya. Di Untuk Bumi, kita ada bertujuh. Di sini ada Arik, ada Rezu, ada Jesslyn yang tadi, ada Zahra juga, ada Yosua, dan ada Resi. Resi itu adalah ketua dari multimedia, jadi teman-teman bisa cek Instagramnya Untuk Bumi, @untukbumi. Nah, itu konten-kontennya kebanyakan dibuat sama timnya Resi, gitu. Nah, kami bertujuh ini bertanggung jawab atas tim kami masing-masing, gitu ya.
Nah, ini dia. Nah, di sini fotonya belum semua ya, teman-teman. Tapi untuk Bumi dalam 1 tahun ini kita bisa berkembang dari awalnya cuman berempat, akhirnya bisa per hari ini itu bisa sampai 100 kurang lebih ya, 100 anak-anak muda di seluruh Indonesia. Jadi ada yang dari Sumatera, ada yang dari Kalimantan, kemudian Jawa ya sudah pasti, Bali, Sulawesi, dan Papua rasanya belum sih. Tapi seneng banget dari awalnya berempat, akhirnya kita bisa punya 100 anggota sampai hari ini. Gitu. Untuk Bumi sendiri itu adalah apa sih gitu ya? Untuk Bumi sendiri itu adalah ini komunitas anak-anak muda yang cinta lingkungan begitu ya, yang memiliki mimpi untuk mengambil sebuah tindakan yang meaningful, kemudian juga mengedukasi anak-anak muda lainnya, dan inspire the world about sustainability dan eco lifestyle. Oke. Itu sekilas tentang untuk Bumi. Nah, terus visinya apa sih? Karena kan tiap komunitas pasti memiliki visi gitu ya. Kita pengen banget untuk bikin platform yang bisa dijangkau oleh anak-anak muda yang cinta lingkungan untuk sama-sama kita connect, kita learn, belajar bareng ya, dan bertumbuh bersama untuk sebuah pemahaman yang lebih baik tentang eco lifestyle sama sustainability. Nah, kalau ada visi pasti ada misi ya. Berarti misinya apa nih? Misi kita ada 4, teman-teman, yaitu ada educate, ada lead, ada organize, dan provide. Ya, give education yang pertama untuk orang-orang lain, terutama target kita adalah anak-anak muda lainnya ya, tentang pentingnya cinta lingkungan melalui sosial media, melalui webinar, dan lain-lain. Kemudian ada yang kedua, lead, yaitu memimpin sebuah tim volunteer atau anggota-anggota untuk Bumi untuk kita sama-sama membuat sebuah event atau campaign, ini ya yang ketiga ya, organize, atau kolaborasi-kolaborasi lainnya dengan brands atau influencers atau pihak lain atau NGO lain dan sebagainya gitu. Dan yang keempat adalah provide. Provide itu adalah kita nggak cuma membahas masalahnya aja tentang lingkungan, tapi kita juga provide solusinya. Apa sih contohnya? Seperti kita jualan tumbler, kayak gitu, atau tote bag. Jadi orang-orang itu ya bisa mengurangi penggunaan plastik, begitu ya. Itu tentang visi misi untuk Bumi. Oke, next. Nah, ini untuk Bumi itu dalam 1 tahun sudah berkembang gitu ya, jadi 100 anak-anak muda di seluruh Indonesia. Tadi yang aku sebut ada dari Sumatera sampai Sulawesi juga ada gitu ya, Bali juga ada. Kita headquarters-nya ada di Jakarta pastinya, dan kita sudah punya 2 cabang yang pasti teman-teman, yaitu yang pertama di Kalimantan, tepatnya di Kalimantan Timur, yaitu kita sebut proyeknya adalah Earth Devotion. Nanti kita akan bahas lebih jauh tentang ini. Kemudian yang kedua ada di Bali gitu. Kita ada base camp-nya, jadi ada 3 nih. Ada Jakarta, ada Kalimantan Timur, dan ada Bali. Dan Kalimantan Timur dan juga Bali ini kita punya timnya sendiri begitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mungkin di sini ada yang dari Kalimantan Timur mungkin, atau ada yang dari Bali mungkin ya. Boleh tuh nanti kapan-kapan ketemu main gitu ya, kenalan sama teman-teman untuk Bumi di tempat masing-masing gitu ya. Gitu. Jadi ini senang banget kita diberikan kesempatan untuk kita expand di 3 tempat ini dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun gitu. Oke. Nah ini tadi ya yang di Kalimantan Timur, Earth Devotion namanya. Yaitu adalah proyek konservasi kita. Tepatnya adanya di Kalimantan Timur, nanti aku cerita ya. Oke, kita next dulu. Nah, ini sebenarnya kita udah sempat bikin Conservation Day kemarin berapa minggu yang lalu. Jadi kita menanam 250 pohon ulin gitu ya di Tahura Lati Petangis di East Borneo di Kalimantan Timur gitu. Dan sampai sekarang ini pohon-pohonnya itu masih dirawat
Dan dalam jangka waktu beberapa bulan ke depan, kita akan tetap datang ke situ untuk kontrol dan melihat perkembangan pohon-pohon ulin yang kita tanam tersebut. Gitu. Nah, salah satu proyeknya untuk bumi yang paling besar itu adalah Earth Devotion ini. Karena ini adalah proyek yang berkelanjutan dan kita itu didukung oleh 3 lembaga yang cukup besar gitu ya. Yang pertama ada LIPI, yaitu Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Kemudian ada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasir, kemudian ada Pohon Langka Indonesia, yaitu NGO juga. Jadi kayak mereka mereka bertiga ini mendukung kegiatan kita di Kalimantan Timur kemarin ini, gitu. Oke, ini adalah beberapa foto-fotonya waktu nanam di situ. Jadi mereka masuk hutan, beneran masuk hutan teman-teman. Mereka sebelum itu ada survei juga, jadi sempat datengin site mana sih yang mau kita tanemin, yang boleh kita tanemin. Kemudian apa yang dibutuhkan. Kemudian ketika hari H mereka kalau nggak salah 2 hari 1 malam mereka ada di situ dan camping di situ, begitu. Oke, terus kita juga ada nih masih di Kalimantan Timur. Kita bikin nih roadshow namanya ya. Itu adalah kita bikin webinar. Yang pertama kita bikin webinar tentang kayu ulin, yaitu yang kita tanam tadi gitu. Terus kedua itu tentang kelapa sawit dan yang ketiga itu tentang lahan gambut. Nah, ini 3-tiganya kita lakukan sebelum Conservation Day. Jadi kita meningkatkan awareness-nya orang-orang dulu, baru kemudian kita bikin Conservation Day-nya, di mana kita beneran turun ke lapangan dan kita tanam pohon-pohon tersebut sendiri, gitu ya. Oke, tadi kan kita udah ngomong nih, udah tentang Kalimantan Timur. Sekarang kita pindah ke Bali. Nah, di Bali itu beda lagi nama proyek kita, yaitu di Bali Green Voyage gitu. Green Voyage ini itu ada 3 main kegiatan yang udah dilakukan dan ini masih berlanjut juga ya teman-teman. Gitu. Nanti kita akan lihatlah kegiatan-kegiatan Green Voyage di Bali yang mendatang gitu ya. Nah, aku bahas yang udah terjadi dulu nih. Kita ada 3 nih utamanya. Yang pertama itu ada Bumi Box. Jadi ini adalah box di mana kita taruh di beberapa titik di Bali, terutama kafe-kafe, untuk orang-orang itu bisa datang dan bisa taruh drop skincare dan makeup bekas, entah itu yang udah expired, yang udah kosong gitu, bisa ditaruh ke situ dan nanti kita bisa bawa ke tempat recycle gitu. Kemudian yang kedua ada workshop, kemarin kita sempat bikin workshop juga di Bali, yaitu Beauty Spain. Nah, tadi kan aku bilang di Bumi Box ini kita boleh bawa makeup yang udah expired. Nah, makeup yang udah expired ini kita bawa ke workshop dan kita melukis bersama-sama. Kebetulan kemarin ini dibantu oleh Sana Sini Seni, mereka bantu kita untuk bikin workshop ini juga, gitu. Oke, terus yang ketiga ada Beach Clean Up. Nanti aku share satu-satu tentang 3 kegiatan ini, oke? Nah, ini Bumi Box yang tadi aku bilang. Ini kita taruh ada di Zin Cafe, ada di Zero Waste Bali, ada di Volley gitu ya. Banyak banget sih sebenarnya gitu. Dan ini sayangnya mungkin buat teman-teman yang di Bali udah mikir nih, oh mungkin bisa bawa nih, tapi sayangnya ini campaign kita udah beres teman-teman, jadi hopefully nanti bakal ada lagi, doain aja. Mungkin nggak di Bali, I don't know, mungkin di Jakarta atau Bandung atau Tangerang, berdoa saja. Tapi ini sudah kita ambil lagi dan sudah kita kirimkan ke tempat recycle plastik-plastik dari skincare dan makeup tersebut, begitu. Kemudian ada Beauty Spain Workshop, ini yang tadi aku cerita juga, jadi mereka melukis, bikin artwork dari makeup bekas gitu. Ini bisa dilihat ya, yang foto paling kiri mereka happy banget dan nggak cuma cewek-cewek aja yang ikut, tapi cowok-cowok juga ada gitu. Oke, terus next ada Beach Clean Up. Jadi Beach Clean Up ini kita lakukan belum terlalu lama yang lalu sih, kalau nggak salah 2 minggu yang lalu. Ini di Pantai Batu Belik di Bali ya. Gitu, dan mereka nemu banyak banget sampah-sampah plastik sampai berjejer begitu ya, terutama botol-botol plastik dan juga nih teman-teman bisa lihat di paling kanan itu ada
teddy bear gitu ya, bukan teddy bear itu rabbit ya, gitu, itu dibuang gitu. Jadi sayang sekali ya, kita bisa lihat kalau pantai di Bali juga kotor begitu. Jadi ya kita mengambil inisiatif untuk melakukan sebuah aksi yang nyata gitu. Oke, nah tadi kan aku udah cerita nih tentang Kalimantan dan juga Bali. Nah, selain itu kita juga ada nih, kita bikin webinar-webinar ya. Webinar-webinar apa aja kemarin ini? Kita sempat bikin webinar cara bijak kelola limbah medis gitu. Ini juga kita senang banget karena ternyata antusiasme masyarakat umum itu sangat tinggi ya. Jadi sampai puluhan, kalau nggak salah sampai mungkin 80-an itu ada begitu. Kemudian ada juga webinar organic waste, jadi dari composting gitu. Itu juga cukup tinggi antusiasme masyarakat. Jadi kita senang banget. Dan kedepannya, mungkin tahun depan ya, karena ini udah akhir tahun juga. Nah, tahun depan kita udah siapin beberapa webinar-webinar yang juga menarik, yang hopefully mungkin teman-teman di sini tertarik, bisa tuh pantengin Instagramnya Untuk Bumi. Nanti kita bisa share info-info di situ webinar. Nah, biasanya webinar kita itu free dan teman-teman bisa dapat sertifikat. Gitu ya. Oke. Terus untuk Bumi tuh selama ini sudah kolaborasi, kerjasama, dan juga partnership sama pihak-pihak apa aja sih gitu ya. Nih aku kasih lihat beberapa aja. Ini nggak semua ya teman-teman. Masih banyak banget yang aku nggak sempat masukin ke sini. Cuman ini untuk gambaran saja. Oke, ini ada Project Planet, Eco Events, terus UMA, terus ada Sejuta Cita, terus ada Faust Cafe kalau teman-teman tahu di Jakarta Utara, terus ada Pijak Bumi, ada Pohon Langka, ada Social Impact, dan masih banyak lainnya. Gitu. Itu kurang lebih sedikit cerita tentang Untuk Bumi. Nah, kita punya moto teman-teman, punya tagline, satu misi, satu bumi, ini dari kami untuk bumi. Mungkin sekian dari aku, bisa aku kembalikan ke Kak Laura. Setelah ini kalau mau ada yang tanya jawab, boleh banget, nanti aku akan cerita lebih jauh tentang Untuk Bumi. Gitu. Terima kasih semuanya. Thank you so much Kak Natasha, dan ini untuk informasi juga kepada sahabat Eljan dan Pageant Lover serta seluruh finalis bahwa Kak Natasha Namoro ini merupakan Miss Earth dengan advokasi terbaik, yaitu Untuk Bumi ini berawal dari sebuah mimpi lalu diwujudkan melalui aksi yang nyata. Jadi kalau kita punya mimpi, tentu saja kita harus membutuhkan aksi nyata untuk mewujudkan mimpi kita tersebut menjadi program atau sesuatu yang sangat luar biasa. Dan dari sini dapat dibuktikan bahwa Kak Natasha Namoro ini tidak hanya cantik, namun juga luar biasa pintar. Terbukti betapa menariknya informasi yang disampaikan oleh Kak Natasha ini, sangat banyak finalis yang tertarik untuk bertanya agar lebih mengetahui lebih lanjut tentang materi yang disampaikan oleh Kak Natasha. Oke, pertanyaan pertama kita persilakan kepada Nimade Ayu Trisnayanti Kusuma. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Kakak. Ayu izin bertanya, apakah Kak Natasha Namoro bisa sharing sedikit nih hal yang paling berkesan atau paling menyenangkan ketika adanya Untuk Bumi? Terima kasih, Kak. Oke, ini boleh langsung aku jawab ya, berarti ya. Oke, halo Kak Ayu ya panggilannya? Iya, Kak, Ayu. Oke, halo Ayu, terima kasih ya pertanyaannya. Hal yang paling berkesan gitu ya selama 1 tahun ini. Oke, sebenarnya banyak banget sih yang berkesan buat aku, karena pastinya selama 1 tahun itu up and downs-nya banyak gitu ya. Kita sempat hampir waktu itu hampir nggak jadi untuk melanjutkan Untuk Bumi. Kenapa? Karena kita founder-founder itu punya kesibukan masing-masing. Aku juga full time bekerja dan teman-teman lain juga pun begitu. Tapi akhirnya kita memutuskan, oke, enggak, ini kita mau lanjutin karena kita percaya Untuk Bumi punya potensi yang sangat-sangat. Dan akhirnya kita push lagi dan kita benar-benar menaruh hati kita ke dalam Untuk Bumi ini, dan kita senang banget karena pelan-pelan sudah mulai berbuah dan kita bisa lihat kalau ternyata betul keputusan yang kita lakukan kemarin itu untuk melanjutkan Untuk Bumi itu adalah keputusan yang tepat. Jadi itu adalah salah satu hal yang mungkin menurut aku sangat-sangat berkesan gitu, karena
Kalau misalnya saat itu kita memutuskan untuk oke enggak kita stop aja, mungkin untuk bumi nggak akan ada hari ini, nggak akan ada 100 orang anak-anak muda di seluruh Indonesia yang sangat antusias dan memiliki keinginan untuk menjadi perubahan di generasi ini. Terima kasih, Anda sudah menyaksikan karantina virtual Putri Bumi Indonesia 2021. Dari narasumber Natasha Nomoru, Miss Earth Indonesia Ecotourism 2020 yang juga founder Untuk Bumi. Visi Untuk Bumi adalah membuat platform yang dapat dijangkau oleh anak-anak muda yang sama-sama cinta lingkungan agar dapat belajar dan tumbuh bersama untuk sebuah pemahaman yang lebih baik tentang eco lifestyle dan sustainability.